Umum hari ini menerima berkas pendaftaran pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Gedung KPU Jakarta. KPU mengatakan berkas dokumen pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini dinyatakan sudah lengkap. Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hari ini resmi menyerahkan berkas dokumen pendaftaran Capres-Cawapres 2024 ke Komisi Pemilihan Umum. Kedua pasangan Capres-Cawapres tersebut menyerahkan berkas pendaftaran dengan didampingi oleh sejumlah ketua umum partai politik pengusung. Setibanya di gedung KPU, berkas dokumen pendaftaran pun langsung diserahkan dan diterima oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. Dalam keterangannya, calon Presiden Ganjar Pranowo berharap penyerahan berkas pendaftaran ini menjadi awal legalitas pasangan calon terpenuhi. Selain itu, Ganjar juga mengatakan bahwa dalam berkas tersebut ia pun menyampaikan sejumlah visi misi yang diyakinkan bisa membawa Indonesia lebih maju. Untuk menyerahkan dokumen bersama partai pengusung dan tentu saja Bapak Ibu dari Komisioner KPU sudah menerima lengkap. Mudah-mudahan menjadi awal legalitas terpenuhi dan insya Allah saya dan Pak Mahfud melalui visi misi dan program yang sudah kita siapkan akan cepat membawa Indonesia maju lebih lincah lagi. Dan tentu kami mohon dukungan, mohon dorongan kepada masyarakat dan mudah-mudahan KPU akan menjadi wasit yang insya Allah pasti paling netral, pasti paling bisa memberikan layanan terbaik dan kita persembahkan untuk kemajuan bangsa dan negara. Sementara itu, usai menerima berkas pendaftaran, Ketua KPU Hasyim Asyari memastikan bahwa dokumen pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dipastikan sudah lengkap. Sampai hari ini kita tercapai kegiatan pendaftaran adalah dengan partai politik kepada KPU dengan menyerahkan atau menyampaikan dokumen persyaratan. Jadi ketika pendaftaran ini ukurannya hanya satu, apakah dokumennya lengkap atau belum lengkap, dan sudah kami periksa untuk dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang didaftarkan pada hari ini kami nyatakan lengkap dokumennya. Usai penyerahan berkas pendaftaran ini, nantinya KPU akan langsung melakukan sejumlah verifikasi data dan penelitian administrasi pada dokumen yang sudah diterima. Tim Liputan di Universe. Kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, ada Ahmad Basara. Selamat sore Pak Ahmad Basara. Tadi ikut mendampingi juga Pak Ganjar dan Mahfud mendaftar KPU Pak. Selamat sore Bung Tejar. Iya, mungkin bisa ceritakan tadi prosesnya bagaimana Pak dari proses pendaftaran, artinya bahwa TPN kan PR-nya sudah selesai nih satu ya, untuk mendaftarkan dinyatakan juga sudah lengkap. Ya, pada hari ini pasangan Ganjar Mahfud MD telah secara resmi didaftarkan oleh Ketua Umum Partai Politik Pengusung bersama dengan Tim Pemenangan Nasional. Secara umum, berkas yang disampaikan oleh Tim Pemenangan kepada KPU RI sudah dinyatakan lengkap, tinggal menunggu proses verifikasi administrasi dan lain sebagainya. Demikian, Teja. Oke, artinya bahwa itu kan satu PR sudah selesai ya Pak. Langkah selanjutnya apa nih Pak untuk melakukan konsolidasi upaya pemenangan dari pasangan Ganjar Mahfud ini Pak? Ya, langkah selanjutnya tentu saja kita akan mengikuti tahapan-tahapan pemilu presiden berikutnya sesuai yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan secara internal terus kami akan melakukan konsolidasi penyempurnaan struktur dan personalia Tim Pemenangan Nasional dan juga menyusun langkah-langkah taktik dan strategi untuk mengikuti tahapan-tahapan pemilu presiden, utamanya pada saat melaksanakan masa kampanye pemilu presiden yang sudah ditetapkan oleh KPU. Oke, Pak, kita kan tahu ya Pak, tadi Pak Ganjar juga sudah menyatakan beberapa visi yang menjadi utamanya ke depan. Tapi kita mau mengkonfirmasi lagi nih untuk di pihak TPN-nya, apakah kemudian agenda utama visi misi dari pasangan ini adalah tetap melanjutkan apa yang sudah berjalan hari ini atau ada terobosan-terobosan baru yang akan dibawa nih Pak? Ya, memang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
mulai dari undang-undang tentang pemilu, undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, undang-undang rencana pembangunan jangka panjang nasional Indonesia. Pembangunan 5 tahun bangsa Indonesia di tingkat pusat itu ditentukan dari visi, misi, dan program yang dibuat oleh partai-partai politik pendukung capres dan cawapres. Apabila cawapres tersebut menang, maka visi, misi, dan program itu menjadi rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun. Nah, tentu saja karena visi, misi, dan program Presiden Joko Widodo pada 2 periode pemerintahannya di 2014 dan di 2019 yang lalu dibuat oleh partai politik pengusungnya, dalam hal ini partai utamanya adalah PDI Perjuangan, maka konsepsi-konsepsi pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintahan Ganjar dan Mahfud jika kelak beliau terpilih adalah kesinambungan dari konsepsi pembangunan nasional yang telah dibuat oleh PDI Perjuangan dan partai pendukung lainnya pada periode 2014-2019 yang lalu. Tentu konsepsi kita adalah konsepsi pembangunan yang berkesinambungan. Hal-hal yang dianggap sudah baik kita pertahankan, hal-hal yang masih perlu diperbaiki kita tingkatkan, yang tidak baik kita tinggalkan. Saya kira itu filosofinya dan strategi politik. Kita memahami lah Pak, kalau misalnya Ganjar dan juga Jokowi kan berangkat dari partai yang sama ya, PDIP ya. Tapi kemudian yang menjadi pembeda apa sih Pak yang akan dijual nih kepada publik dari sosok Ganjar ini? Ya tentu saja ada pembedanya, karena setiap pemimpin punya cara kepemimpinan yang berbeda-beda. Tidak ada kepemimpinan yang 100% copy paste. Ya. Dan oleh karena itu, era di masa pemerintahan yang akan datang, tentu tantangannya juga berbeda dengan era 5 dan 10 tahun sebelumnya. Sehingga oleh karena itu, penyesuaian-penyesuaian terhadap situasi terkini yang harus dihadapi oleh setiap pemimpin pemerintahan nasional tentu saja harus diadaptasikan. Begitu, Teja. Kalau kita bicara mengenai daerah-daerah fokus kampanye, kita tahu lah, kalau di pemilu-pemilu sebelumnya kan banyak yang mengatakan bahwa Jawa adalah kunci. Nah, apakah kemudian ini juga menjadi aspek yang tetap dipertahankan, Pak? Bagaimana kemudian kita menguasai begitu wilayah Jawa dulu baru daerah-daerah lain, atau malah ada fokus-fokus kampanye yang mau dicapai di daerah mana nih yang jadi prioritas dari Ganjar Mahfud ini? Pertama ingin saya jelaskan dan tegaskan, kalau Anda melihat dari cara Ibu Megawati Soekarno Putri bersama ketua umum parpol lainnya mengangkat dan menetapkan Profesor Mahfud MD sebagai bacawa presnya Mas Ganjar, tentu di sana terlihat bahwa pertimbangan utama itu bukanlah pertimbangan elektoral saat ini, pertimbangan popularitas saat ini, apalagi pertimbangan memiliki dana finansial yang berlebih untuk mengikuti kontestasi Pilpres ini. Pertimbangan utama untuk menetapkan Profesor Mahfud MD sebagai bacawa pres Mas Ganjar betul-betul pertimbangan yang didasarkan pada kualitas, integritas, dan akseptabilitas seorang Mahfud MD yang memang merupakan salah satu tokoh nasional terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Nah, kalaupun demikian kami menyadari bahwa pada akhirnya faktor elektoral lah yang akan menentukan sebuah pasangan capres-cawapres itu akan terpilih atau tidak. Di dalam perspektif itu kami melihat sekalipun Profesor Mahfud MD ini adalah putra asli Jawa Timur dan kader Nahdlatul Ulama, tetapi dengan track record, pengalaman, pengabdian, dan prestasi-prestasi yang telah beliau lakukan sejak awal masa reformasi, beliau menjadi anggota DPR, menjadi Menteri Pertahanan Presiden Abdurrahman Wahid, menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Sedikit sekali tokoh nasional yang bisa menjabat di 3 kekuasaan trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus. Gitu. Nah, dalam perspektif itu, kami menyadari bahwa popularitas dan penerimaan Profesor Mahfud MD ini tidak sebatas di kalangan Nahdliyin atau di kalangan pemilih di Jawa Timur, tetapi di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena memang reputasi beliau adalah reputasi nasional dan boleh dikatakan cukup membanggakan sebagai salah seorang putra terbaik bangsa Indonesia. Baik. Kombinasi bersama dengan Mas Ganjar Pranowo adalah kombinasi yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Begitu, Tejar. Baik, artinya saling melengkapi itu yang menjadi kunci ya dipasangkannya Ganjar bersama dengan Mahfud MD. Tentunya kita masih menantikan terobosan-terobosan yang akan ditawarkan oleh pasangan ini apa ya untuk dilihat dan juga aspek-aspek apa yang menjadi pembeda dengan pemerintahan yang sekarang dan tentunya terobosan-terobosan apa yang akan ditawarkan kepada publik. Terima kasih Pak Ahmad Basara atas perbincangan singkat kita di Berita Sore hari ini.